mempelajari tentang tauhid. Ya, mempelajari tentang tauhid, dan itu ada pada kitab Usul Salasa. Ya, kitab Al-Usul Salasa itu kita akan kenal dua jenis tauhid. Tauhid rububiyah dan tauhidul uluhiyah secara agak mendetail di situ, beserta dalil-dalilnya. Untuk tauhidul asma wa sifat di kitab Usul Salasa itu memang disinggung sedikit, dan kita tidak banyak mempelajari tentang akidah asma wa sifat. Maka itu setelah kitab Usul Salasa kita nanti beranjak ke kitab Aqidah Al-Wasithiyah, ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dari itu kita fokus mempelajari tentang asma wa sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti sudah lengkap pelajaran tauhidnya, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat dari dua kitab itu. Ya, tentunya secara garis besar kita insya Allah akan paham dengan dua kitab itu tentang tiga tauhid itu. Baru setelah itu berpindah kepada akidah yang lebih luas, yakni akidah setelah kematian. Nanti kita akan belajar kitab Lu'matul I'tiqad dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Itu beliau di kitab itu sudah menjabarkan akidah Islam dari semenjak setelah wafat sampai akhirnya surga dan neraka. Apa yang harus diyakini bagi setiap muslim tentang akidahnya setelah matinya, dari barzakh, mulai dari ba'at, kebangkitan, kiamat, kebangkitan, dan seterusnya sampai surga neraka. Itu ada di kitab Lumatul I'tiqad. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita nanti belajar dengan sifat tadarrud, ya, bertingkat tahap demi tahap, agar ilmu yang kita dapatkan tertata dengan rapi, khususnya akidah, dan mudah untuk mengamalkan. Karena sudah tersusun dari yang mudah dan seterusnya sampai yang pelajaran paling sulitnya dalam bab akidah. Nah, untuk pelajaran pertama kita syarah beliau ini Syekh Shalal Fauzan, karena pertama beliau masih hidup dan diadakan durus ini waktu itu di Riyadh. Beliau membahas kitab ini dan mengeluarkan cabang-cabangnya dari 10 pembatal ini. Karena beliau masih mengikuti zaman ini, akhirnya cabang-cabang yang beliau keluarkan dari jenis pembatal Islam ini termasuk jenis nawazil, termasuk jenis pembatal yang sifatnya kontemporer. Kita bisa saksikan gitu apa yang beliau contoh-contohkan nantinya dari jenis pembatal-pembatal Islam itu. Karena yang memberi contoh pun masih hidup, masih menyaksikan zaman ini, akhirnya ngasih contohnya pun kita bisa mengenal contoh itu. Jadi sifatnya nawazil, jadi kontemporer di masa ini. Ya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, wa'azanillahu ayyakum. Pertama, Syekh Shalal Fauzan memulai dari judulnya dahulu. Beliau terangkan tentang judul kitab maksudnya. Dan ini kebiasaan dari Syekh Saleh menekankan ta'rifat dari setiap pembahasan. Jadi menekankan definisi. Dari setiap pembahasan itu beliau suguhkan definisi. Judul kitabnya ataupun setiap maudhu dalam babnya itu beliau suguhkan definisi. Kenapa beliau dahulukan definisi? Karena dari mengenal definisi ini atau ta'rif ini, kita akan terbantu untuk memahami esensi dari pembahasan. Jadi dari definisi ini kita akan sedikit terbantu memahami hakikat pembahasan dari yang dibahas. Termasuk judul kitab. Di sini
Syekh menerangkan dahulu tentang judulnya, yang di situ ada dua kalimat. Pertama, an-nawaqid, yang kedua, al-Islam. An-nawaqid, di situ kata Syekh, jam'u naqidin. Bentuk jamak dari kata naqid, isim fa'il. Kalau dari fi'ilnya naqadha. Fi'ilnya naqadha, nawaqid bentuk jamak dari isim fa'il dari naqadha, yakni naqidun. Artinya ada tiga, kata Syekh. Artinya naqid itu ada tiga. Kata Syekh, man naqadha syai'a idza hillahu wa haddamahu wa afsadahu. Jadi siapa yang menakodoh sesuatu, gitu, siapa yang menakodoh sesuatu, artinya dia telah menguraikan, merobohkan, dan merusak. Ini makna dari nakodoh. Dan memang demikian di dalam nas, berbagai makna tadi itu ada di dalam nas. Contohnya di surah Nahl. Di surah Nahl ayat 91 itu, wala tanqudul aiman ba'da tauqidiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian naqadha, ya. Tanqudu, janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah itu setelah kalian kuatkan. Jadi kalimat tanqudu disandarkan ke al-aiman, sumpah-sumpah. Berarti artinya jangan kalian batalkan sumpah itu setelah kalian kuatkan. Sudah kuat bersumpah, jangan dilanggar gitu. Ada lagi di surah Nahl 92 selanjutnya pakai naqadha juga. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian menaqadat ghazlaha. Jadi menguraikan benang. Ghazlah ini benang yang sudah dipintal dengan kuat, dirusak, diuraikan begitu. Padahal sudah ditata dengan rapi, dia menaqadat, dia menguraikan, merusak. Jadi artinya ada tiga tadi mananya ya. Illahu, menguraikan artinya merusak, haddamahu, merobohkan, wa afsadahu, dan merusaknya. Dan memang yang mudah diartikan membatalkan, seperti di surah Nahl tadi itu, wala tanqudul aiman ba'da tauqidiha. Janganlah kalian batalkan sumpah-sumpah kalian setelah kalian kuatkan sumpah itu. Itu makna dari naqadha. Kalau nawaqid berarti pembatal, perusak, seperti itu. Nah, sekarang al-Islam. Apa definisi Islam? Karena kalau kita tanya setiap Muslim, ngerti nggak artinya Islam? Sedikit yang bisa menjawab dengan benar. Ya, rata-rata mereka menjawabnya dengan Islam itu adalah berserah diri. Istislam. Gitu. Memang itu yang diajarkan sejak kecil oleh guru-guru kita, yaitu definisi yang keliru, artinya bukan keliru, kurang lengkap. Nah ini perhatikan ikhwah, Islam itu didefinisikan oleh para ulama dengan 3 usul, dengan 3 pokok. Antum perhatikan ya, kata Syekh Saleh, al-Islam wal istislamu lillahi bitauhid. Ini usul pertama. Masuk di definisi. Al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Ya. Ini definisi atau usul yang pertama dalam definisi. Kemudian yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ati. Tunduk kepada Allah dengan ketaatan kepadanya. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Baik, Islam itu. Islam itu 3 itu. Semuanya 3 usul dari Islam, dan rata-rata pembatal Islam itu melanggar 3 usul ini. Kalau nanti antum sudah khatam kitab ini beserta cabang-cabangnya sedikit dari Syekh Shalih Al-Fauzan, nanti antum akan rasakan bahwa seluruh pembatal itu sebenarnya melanggar 3 usul ini.
melanggar 3 usul ini. Yang pertama, al-istislamu lillah bitauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah Ta'ala. Harus demikian. Karena itu intinya Islam. Dan diutusnya para Rasul hanya untuk ini. Dan Allah Ta'ala paling diinginkan untuk ditauhidkan. Jadi intinya Islam tauhid. Kalau berserah diri saja, dengan apa maksudnya? Tidak dengan tauhid, maka belum masuk Islam. Ya, harus dengan tauhid. Ingkiyat, yang kedua, ingkiyatu lahu bitta'ah. Tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan taat kepadanya. Bukan sekedar ya saya tunduk kepada Allah. Tapi tidak taat, tidak mengerjakan sholat, tidak puasa Ramadan, dan kewajiban-kewajiban yang lain, masih melanggar larangan-larangan Allah Ta'ala, ya berarti tidak taat. Tunduknya itu tidak taat kepada Allah. Itu juga Islam. Itu juga bukan Islam. Jadi bentuk ketundukan kepada Allah harus ditunjukkan dengan taat. Muwafaqatul amr. Mencocoki perintah Allah. Ya, mencocoki perintah Allah. Yang ketiga, baro'ah minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari syirik. Dan juga pelakunya. Jadi tidak cukup kalau cuma kita, ya, saya membenci syirik. Saya berlepas diri dengan perbuatan syirik. Betul, tapi juga harus sama pelakunya. Pelakunya juga harus kita berlepas diri darinya. Ya, pelakunya juga kita harus berlepas diri darinya. Ini dicontohkan dan kita diperintahkan mencontoh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surah Mumtahanah ayat 4, Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim." Sungguh telah ada bagi kalian uswatun hasanah, contoh yang baik pada Ibrahim alaihissalam. Apa itu contohnya? Bukan karena beliau membangun Ka'bah, bukan karena beliau berhasil melewati ujian menyembelih Ismail alaihissalam. Bukan itu yang dijadikan uswatun hasanah, tapi kata Allah apa? Jadi sungguh telah ada bagi kalian uswatun hasanah pada diri Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Apa itu uswatun hasanahnya? Itqalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini contoh dari Ibrahim alaihissalam dan kita diperintahkan mencontohnya. Dari kalimat apa? Ya Allah Ta'ala mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh telah ada bagi kalian, bagi kita ini, uswatun hasanah, contoh yang baik pada diri Ibrahim. Apa itu contoh yang baik? Itqalu, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah juga selain Allah Subhanahu wa taala. Ini berlepas diri kepada syirik dan pelakunya juga. Cukup sampai sini? Belum cukup. Karena Nabi Ibrahim masih mengatakan sesuatu dan itu juga kita diperintahkan untuk menirunya. Apa itu lanjutan ayat? Kafarna bikum. Kami telah kafirkan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Dan sekarang telah nampak antara kita dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdahu, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu uswatun hasanah pada diri Ibrahim dan kita diperintahkan untuk mencontohnya, yakni berlepas diri dari syirik dan pelakunya, ditambah juga penekanan bahwa telah ada antara kita dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Artinya tidak ada kasih sayang, saling mencintai dengan orang-orang kafir, musyrikin. Kita harus membencinya karena kekufurannya. Sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu para jamaah, ya perlu dihafal tadi itu jika bisa.
definisi Islam yang 3 itu. Jadi usul pokok Islam, istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Nah, pembahasan tauhid yang bagaimana? Nah, ini ada pembahasan setelah kitab ini. Ya. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Tauhid yang seperti apa? Nah, pembahasannya nanti insya Allah, jika Allah izinkan kita membahas tentang tauhid di kitab Al-Qawaidul Arba'. Itu kita akan mendetail tentang tauhid dan syirik. Ya. Sementara diingat-ingat dulu saja bahwa berlepas diri, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, inqiyadulahu bitta'ah, tunduk sepenuhnya kepada Allah dengan taat kepada Allah. Itu baru muslim. Taat pada perintahnya, jauhi larangan, itu muslim. Dan itu Islam. Kemudian yang ketiga, berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Baik, itu Syekh Saleh menjelaskan tentang judul kitab. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita bahwa sudah wajib bagi kita ini takut terhadap pembatal-pembatal Islam. Ya. Jadi ya khaufu ala dinihi minal fitan wa syubhat. Harusnya kita ini memang takut dan ngeri terhadap ancaman-ancaman yang bisa merusak Islam kita. Karena ini bukan pembahasan yang vulgar ya, seperti orang-orang yang anggap bahwa ini pelajaran yang vulgar, ngafir-ngafirkan orang, ini itu. Nah, itu karena mereka nggak ngerti pentingnya pelajaran ini. Kalau kita nggak ngerti isi dari 10 pembatal ini, kita akan santai-santai dan akan pede sampai saat ini. Seolah-olah dia masih muslim, padahal belum tentu dia muslim. Coba nanti kalau sudah tamat kitab ini, perhatikan kita semua. Ada nggak yang melanggar pembatal Islam? Karena ini memang akhir zaman, kata Nabi SAW, beliau menukil hadis, inna satakunu fitan faqad'il lail mudlim. Nanti, jadi di akhir zaman ini, akan ada sebuah masa, di situ ada fitnah. Faqad'il lail mudlim. Fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Samar, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi banyak yang terjatuh karena nggak tahunya itu. Kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari seorang itu masih mukmin, sorenya sudah kafir. Batal Islam. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih mukmin, besok paginya sudah batal Islamnya, sudah kafir. Kenapa? Karena mengerjakan pembatal-pembatal Islam. Dia mengamalkan pembatal-pembatal Islam. Nanti kalau kita sudah sampai pada babnya, ada pembatal Islam yang cukup sekejap saja. Cukup hitungan detik, dikerjakan di waktu kapanpun, langsung batal saat itu Islamnya. Maka itu, kata Nabi, kalau ada seseorang yang masih mukmin di pagi hari, sorenya sudah kafir. Bahkan nggak sampai sore bisa batal Islamnya dengan amalan yang itu. Nanti kita akan sampai pada babnya insyaallah. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Di antaranya dia jual agamanya demi satu bagian dari dunia. Kemudian Syekh Saleh menjelaskan bahwa jangankan kita yang hanya umat biasa, tidak ada keistimewaan, banyak berdosa setiap hari, kok nggak takut terhadap ancaman pembatal Islam ini, padahal Nabi Ibrahim alaihissalam, apa doanya Nabi Ibrahim tentang pembatal ini? Ada di surah Nahl ayat 35 dan 36. Di situ Nabi Ibrahim berdoa takut batal Islamnya. Allah Ta'ala berfirman tentang doanya Nabi Ibrahim, wajidumni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Syirik. Beliau yang dikenal pelopornya penghancur berhala. Beliau yang dikatakan pelopornya penghancur berhala. Masih berdoa seperti ini. Masih berdoa, ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari menyembah berhala. Padahal logikanya justru beliau yang di depan penghancur berhala. Tapi beliau masih berlindung untuk dilindungi agar tidak menyembah berhala.
Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi kita juga, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat doanya Nabi yang terkenal, kita banyak tahu doa ini. Nabi kan mengajarkan doa, ya muqallibal wal absar, tsabbit qalbi ala dini. Nabi mengajarkan kita untuk sering berdoa ini. Ya muqallibal qulub, ya Allah, wahai pembolak-balik hati. Tsabbit qalbi ala dini. Kokohkan hatiku di atas agamamu. Takut batal Islamnya. Nabi ini, Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul, bahkan ketika Nabi doa seperti ini didengar oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau kaget juga dengan doa itu. Padahal beliau Rasul paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, masih takut batal Islamnya dengan berdoa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai engkau yang membolak-balik hati, kuatkanlah hatiku di dalam agama. Maka ketika Nabi berdoa seperti itu, Ummul Mukminin agak heran. Fayaqul ya Rabb, apa namanya? Berkata Ummul Mukminin, takhafu ala nafsik ya Rasulullah, takhafu ala nafsik. Engkau takut pada dirimu sendiri? Nah, maksudnya kan kendali, bisa megang kendali. Beliau Rasulnya, beliau yang memberantas syirik, tapi takut pada dirimu sendiri. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, wa ma yu'ammiyuni wa qulubul ibad baina asabi'ain min asabi'ir rahman. Wahai Aisyah, apa yang bisa membuatku aman? Kata Nabi ini ya, apa yang membuatku aman? Sedangkan hati-hati setiap hamba itu ada di dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu may yasha. Allah akan bolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah taala. Jadi jangan menyandarkan kepada kita, tetap berlindung kepada Allah taala, bermohon supaya kita tetap muslim sampai mati. Muslim di atas sunnah sampai meninggal. Kalau Nabi Ibrahim saja berlindung dari pembatal Islam, Nabi kita juga demikian, berlindung dari pembatal Islam, maka kita harus lebih minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari pembatal Islam. Didukung juga harus tahu ilmunya. Apa saja yang membatalkan Islam. Jadi kita ada upaya untuk menjauhi, di sela-sela berdoa kepada Allah, ada juga upaya mengetahui ilmunya dan menjauhi. Begitu. Berdoa nggak putus ya, ngerti ilmunya, berdoa nggak putus. Terus sampai mati kita berdoa ini. Tawaffani musliman ala sunnah, wafatkan aku dalam keadaan muslim di atas sunnah. Meskipun itu sudah tamat berkali-kali kitab ini, sudah sangat hafal, paham, tapi tetap berdoa tetap terus sampai kita wafat dalam keadaan Islam, insyaallah taala. Baik, ini mukaddimah dari Syekh Shalih Fauzan. Dan perlu diketahui, kata Syekh Shalih, belajar sesuatu yang membahayakan dirinya, ini adalah uslubnya para sahabat. Ya. Belajar sesuatu yang membahayakan agamanya, membahayakan akidahnya, ini adalah uslub dari seorang sahabat yang dipuji. Siapa itu? Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ketika itu, Hudzaifah bin Yaman berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal khair atau anil khair. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr." Waktu itu orang-orang bertanya kepada Nabi itu tentang kebaikan-kebaikan. Jadi pahalanya ini apa, fadilahnya ini apa, jalan ke masjid dapat pahala apa, surga bagaimana caranya, dan seterusnya. Tentang kebaikan-kebaikan semua. Dan memang itu kan menjadi targhib ya bagi kita, menjadi penyemangat untuk amal saleh, ngerti ilmu tentang kebaikan-kebaikan dalam agama, janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Namun Hudzaifah itu jeli saat itu ketika orang-orang bertanya kepada Rasul tentang kebaikan-kebaikan, aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan-keburukan. Nah ini ya. Ini fikih kata Syekh Shalih Fauzan, al-fiqh pada Hudzaifah bin Yaman. Fakih dia, ngerti. Ketika orang-orang tanyanya kebaikan-kebaikan, beliau tanya yang buruk-buruk. Apa yang dosanya ini apa,
ancamannya ini apa, yang membahayakan Islam apa, dan seterusnya, yang buruk-buruk, ancaman-ancaman. Apa alasannya? Mukhafatan ayyudrikani, khawatir keburukan itu menimpaku dengan aku tidak sadar. Ya. Jadi kita mempelajari Nawaqidul Islam ini termasuk uslubnya dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Jadi mengenal keburukan-keburukan, khawatir keburukan itu ternyata kita pernah amalkan. Ya, pembatal Islam pernah kita amalkan dulu, belum bertobat kepada Allah. Maka itu ketika kita ngerti, langsung sekarang bertobat mumpung masih hidup. Oh, saya pernah melakukan itu. Saya pernah melakukan pembatal yang kesekian. Sekarang saatnya bertobat kepada Allah, taubatan nasuha. Bayangkan kalau nggak pernah tahu. Padahal dari 10 ini saja, pembatal itu yang tidak bisa hukumnya pun dianggap. Hukumnya pun dianggap batal Islam. Matiin. Bukan ini. Mohon maaf Bu Rini. Bisa dilanjut? Bisa, bisa. Baik, kita lanjut. Kita sekarang akan baca dari matan kitab. Di situ saya sediakan terjemahannya. Kita mulai dari pembatal yang pertama. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, kata Syekh, ketahuilah. Anna min a'zami nawaqidil Islam asyarah. Sesungguhnya dari yang paling besarnya pembatal-pembatal Islam itu ada 10. Ya. Dikatakan min a'zami nawaqid, paling besarnya pembatal itu, karena memang dijelaskan oleh para ulama, 10 yang disebutkan di kitab ini usulnya. Ya. Ini adalah pokok-pokoknya. Sedangkan cabang-cabangnya, Syekh Shalal Fauzan menjelaskan di durus beliau, para ulama menemukan hingga ada 400 pembatal Islam. Dengar ikhwah, ada 400 pembatal Islam. Dan 400 itu cabang dari 10 ini. Cuman qadarullah sampai sekarang saya belum mendapatkan apa itu sudah dibukukan atau belum, karena Syekh Soleh waktu menjelaskan itu di durus beliau. Jadi para ulama sudah menemukan sampai 400 pembatal Islam. Yang mengerikan, kita nggak tahu yang 400 itu. Syekh Soleh menjelaskan di kitab ini hanya sedikit dari cabang-cabang yang 10 ini, mungkin kalau di total cuma 20-an atau 30 cabang. Padahal yang ditemukan 400. Ya. Maka itu banyak-banyak berdoa setelah tahu ini. Setelah tahu 10 ini beserta cabang-cabangnya yang dijelaskan Syekh, setelah itu kita berlindung kepada Allah SWT dari yang tidak kita tahu. Belum tentu kita aman dari 400 ya. 400 jenis amalan yang bisa membatalkan Islam. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam, al-awwal asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Pembatal yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, qala Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan akan mengampuni dosa di bawah syirik. Liman yasha, tapi untuk mereka yang Allah kehendaki. Enggak semuanya. Di bawah syirik itu berarti kabair, dosa-dosa besar. Berzina, membunuh, mencuri,
berdusta, dan selainnya dari jenis dosa-dosa besar. Itu semua di bawah syirik. Dan itu masih ada harapan untuk diampuni. Meskipun hamba ini belum sempat bertobat ketika matinya. Tapi, lima yasya. Untuk orang yang Allah kehendaki, nggak semuanya. Jadi, mending nggak usah dikerjakan gitu. Karena belum tentu masuk pada lima yasya ini. Jadi jauhi kabair. Jauhi juga dosa-dosa besar. Kemudian kata Syekhul Islam, "Minhu adzabhu bi ghairillah." Dari jenis syirik dalam ibadah ini contohnya adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk berhala, menyembelih untuk laut, menyembelih untuk jin. Kama yadbahu lil jin aw lil qabr, seperti seorang menyembelih untuk jin dan untuk kuburan. Sekarang ada, bahkan untuk laut juga, menyembelih untuk jin laut dan semisalnya. Wa asyharuha asyirku fi ibadatillah. Dan yang paling masyhurnya istilah ini disebut syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah, ini juga sama. Syekh Saleh menekankan definisi juga. Pasal yang pertama ini kan ada dua kalimatnya. Ada syirik, ada ibadah. Syirik ada definisinya, ibadah ada definisinya. Kalau digabung ada definisinya juga. Ya. Jadi di pembatal Islam pertama ini ada dua kalimat tadi, asyirku fi ibadatillah. Syirik dalam ibadah kepada Allah. Kita kenali definisinya, syirik apa, ibadah apa, terus kalau digabung apa, itu beda lagi. Ya. Diperhatikan nih definisi syirik. Yang disepakati banyak definisi disebutkan para ulama, syirik itu anta ja'ala lillahi niddan. Syirik itu engkau jadikan tandingan bagi Allah Ta'ala. Ai ja'alal makhluk fi manzilatil khaliq. Dia menjadikan makhluk seperti kedudukan al-khaliq. Dia menjadikan makhluk seperti kedudukan al-khaliq. Ini syirik secara umum. Ya, antaj'ala lillahi niddan. Engkau jadikan tandingan bagi Allah. Jadi ketika dia menjadikan kedudukan makhluk seperti kedudukan Allah Subhanahu wa taala, disamakan. Ya. Ini syirik secara umum seperti itu definisi. Nanti segala praktek syirik mesti ke sini definisinya. Coba aja nanti kalau kenal perbuatan syirik, mesti kembalinya ke definisi ini. Dia jadikan tandingan bagi Allah, atau dia jadikan makhluk kedudukannya sama seperti kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu syirik. Apapun jenis perbuatannya, kalau seperti ini hakikatnya, yaitu syirik. Itu syirik. Baik, sekarang kata yang kedua, ibadah. Ini juga pengaruh, karena dari sini kita akan kenali jenis-jenis syirik ibadah itu. Kenali definisinya dulu. Mungkin ini ikhwah sudah banyak yang hafal ya, definisi ibadah. Dari berbagai jenis definisi dari para ulama, yang paling lengkap mencakup itu definisi dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang ibadah. Diperhatikan ya, dihafal kalau perlu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mendefinisikan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal a'mali wal aqwal al-zahirah wal batinah. Ya, nah ulangi. Ibadah itu adalah ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, mencakup apapun yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ya, sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Nanti kita sambung definisinya. Kita pahami dulu. Ibadah itu adalah sebuah nama. Apapun nama itu, apapun namanya,
Asalkan nama itu mencakup apapun yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ya, nama itu adalah nama yang Allah cintai dan Allah ridhai. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Dari mana kita tahunya ibadah itu Allah cintai atau nama itu Allah cintai dan Allah ridhai? Ya kan? Pasti orang kan bertanya-tanya, dari mana kita tahu bahwa nama itu Allah cintai dan Allah ridhai? Ada kaidah dari para ulama yang kurang lebih bunyinya al-amru fil Quran yadullu mimma yuhibbuhullah wa yardah. Artinya sebuah perintah dalam Al-Quran itu berarti perintah itu Allah cintai dan Allah ridhai. Ya, sebuah perintah dalam Al-Quran, perintah itu pasti Allah cintai dan Allah ridhai. Dan itu ibadah. Contoh ya, aqimus shalah, misalkan. Tegakkan oleh kalian sholat. Nah, sholat kan nama, isim. Nama yang Allah perintahkan. Berarti Allah cintai. Nah, berarti sholat ini adalah ibadah. Sholat ini adalah ibadah. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Dan semuanya jenis perintah dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW itu adalah sesuatu yang Allah cintai. Nama itu adalah sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Berarti garis bawahnya di sini adalah kalau ada sebuah nama ibadah, nama yang disebut ibadah oleh orang, namun nama ini tidak Allah perintahkan, ya berarti bukan ibadah. Maka itu kita harus kritis. Mulai sekarang kalau ada siapapun yang mengajak kita ibadah, apa namanya ibadah itu? Tanyakan. Allah cintai nggak nama itu? Allah ridhoi nggak? Iya, dari mana taunya? Apa buktinya? Allah perintahkan ini dalam Al-Quran ini, dalam hadis ini. Jelas, jadi berarti itu adalah ibadah. Ayo kita beribadah. Tapi kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan dari ajakannya, artinya tidak bisa datangkan bahwa itu nama itu Allah cintai apa Allah ridhoi, ya berarti lupakan saja. Berarti itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah. Nah, seperti itu ya. Jadi siapapun yang ngajak ibadah harus ditanya. Ayo kita ibadah ini misalnya. Ayo kita ibadah ini. Ibadah itu Allah cintai nggak? Iya, mana buktinya? Tanyain buktinya. Kalau nggak ada ya, mohon maaf, kita nggak akan buang-buang energi. Dan itu juga berdosa, ngarang-ngarang ibadah. Gitu. Nah, ibadah itu ya, kita lanjutkan separuh definisinya. Tadi kan kata Syekhul Islam, ibadah itu sebuah nama yang mencakup apapun yang Allah cintai dan Allah ridhai. Minal a'mali wal aqwal. Dari amalan-amalan dan ucapan-ucapan. Dari amalan-amalan dan ucapan-ucapan. Kalau amalan-amalan itu yang nampak ya, seperti gerakan, sholat, sedekah, haji, umroh, itu semua ada dalam Al-Quran, perintahnya. Itu a'mal. Berarti itu ibadah jenis a'mal. Buktinya ada dalam Al-Quran, perintah-perintah tadi itu. Kemudian akwal, termasuk juga akwal. Akwal yang Allah cintai dan Allah ridhai. Dari ibadah yang berupa ucapan gitu. Yang Allah cintai dan Allah ridhai. Apa ini contohnya, ikhwah? Contohnya apa, ikhwah? Bisa ini enggak? Boleh jawab enggak? Oh, ini di-mute semua ya? Ya nanti PR. Lagi menyimak. Jadi apa contoh ibadah yang bentuknya akwal gitu, ucapan-ucapannya banyak ya di Al-Quran. Misalkan baca Al-Quran itu kan
ibadah atau tidak ibadah. Mana buktinya? Nah, kan harus didatangkan. Ayo kita tilawatul Quran. Ayo kita membaca Al-Quran, ikhwah. Apa itu ibadah? Ibadah. Mana buktinya bahwa itu adalah ibadah? Harus bisa datangkan buktinya. Waqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dari apa yang mudah dari Al-Quran. Dan banyak sekali jenis-jenis dalil-dalil dari keutamaan tilawatul Quran. Termasuk juga amar ma'ruf nahi mungkar. Kan lisan. Ya. Itu juga ibadah. Wa amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Banyak sekali. Baik. Terakhir dari definisi adz-dzahirah wal batinah. Ibadah yang nampak dan yang tidak nampak. Yang baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ibadah yang nampak itu yang terlihat ya. Yang terlihat seperti kita sholat, puasa, ngaji, dakwah dan semuanya terlihat. Baik juga yang batinah. Batinah itu tidak terlihat. Jadi ibadah seseorang itu, tapi kita nggak lihat dia sedang ibadah. Bahkan sebelah kita ini duduk berdampingan, dia sedang ibadah, kita nggak tahu. Dia sedang ibadah, kita nggak tahu. Karena apa ini kira-kira contoh ibadah yang tidak terlihat, tapi ibadah. Ya. Ibadah yang tidak terlihat. Fair ya, saya ingin tahu responnya, memahami apa enggak. Saya tolong dijawab ini, contoh ibadah yang tidak terlihat, tapi diperintahkan Al-Quran. Zikir, Ustaz. Ya. Kalau zikir. Itu kan kelihatan. Puasa kelihatan, berbuka puasa, sahur, lapar. Kelihatan. Ada yang tidak terlihat sama sekali. Tapi dia ibadah. Diperintahkan Al-Quran. Diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir, kalau memang zikirnya di hati ya sudah, itu masuk berarti. Tapi namanya zikir kan menyebut. Atau wirid. Kalau zikirnya itu dalam hati ya berarti masuk. Dia sedang ibadah, qalbiyah, batinah, dalam hatinya. Orang nggak tahu kalau sedang dia ingat kepada Allah, ingat pada kematian, ingat tentang barzakh, ingat tentang yaumul hisab. Padahal sedang duduk santai, dia sedang lihat pemandangan, tapi ternyata hatinya zikir, yakni ingat tentang siksa kubur dan semisalnya. Tapi ibadah dia masuk. Kalau memang zikirnya itu masuk. Tapi kalau zikirnya itu seperti zikir-zikir kita, subhanallah, alhamdulillah, ya itu terlihat masih. Ini benar-benar ada yang ibadah yang benar-benar tidak terlihat. Bahkan dia sedang berbuat sesuatu, tapi ibadah itu ada di hatinya. Dia sedang berbuat sesuatu dari perkara dunia, dan juga ibadah itu yang tidak terlihat itu. Kalau nanti diberi jawabannya lewat WA terserah. Penting saya ingin tahu responnya saja. Maksudnya memahami nggak ini. Baik, anggap selesai dari definisi ibadah. Jadi kesimpulannya kita ulangi dari awal. Ibadah itu kata Syekhul Islam sebuah nama yang mencakup apapun yang Allah cintai dan Allah ridhai. Baik itu ucapan ataupun perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Baik, itu definisi al-ibadah. Sekarang kalau kita gabung ini, syirkul fil ibadah. Bagaimana Syekhul Islam menyebutkan, pembatal pertama adalah syirik dalam ibadah. Jadi syirkun fil ibadah. Syirku fil ibadah. Syekh Shalal Fauzan mendefinisikan kalau digabungin kalimat dua ini, artinya adalah sorfu syai' min anwa'il ibadati li ghairillah ta'ala. Sorfu syai', memalingkan salah satu dari jenis-jenis ibadah tadi itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia beribadah dengan ibadah-ibadah tadi itu, salah satu jenis ibadah, baik yang zahir ataupun yang batin, ucapan ataupun perbuatan, dia berikan atau dia palingkan kepada selain Allah Ta'ala, kepada makhluk. Ibadah kepada makhluk. Ini termasuk jenis pembatal Islam yang pertama. Akhirnya jadi banyak sekali.
Akhirnya jadi banyak sekali. Kalau antum temukan tadi contoh ibadah yang dohir saja ya, misalkan ibadah yang dohir itu kan sujud, ruku, kan gitu. Sujud, ruku, perintah Allah Ta'ala. Ya. Ibadah sholat ya. Kalau diberikan kepada selain Allah Ta'ala, sudah jelas kasat mata dia telah berbuat syirik. Seperti sujud kepada kuburan, sujud kepada pohon dan sebagainya. Kalau anak pernah tahu ini, langsung dengan mata kepala ada orang sujud menghadap kuburan. Sujud ke kuburan, ngadepnya ke timur. Waktu itu di makam Sunan ya, di Surabaya. Sunan Ampel itu. Karena lihat ada orang yang berdiri kayak sholat ngadep kuburan, ngadep ke timur. Saya pikir ini sholat apa ini? Sholat jenazah atau apa maksudnya? Ternyata dia ruku, sujud. Innalillah. Itu berarti ada ya. Orang sujud dan ruku ke kuburan itu ada ternyata. Di masa ini ternyata banyak dan bukan hanya satu itu. Nah, itu contoh. Jelas dia masuk pembatal Islam yang pertama ya. Syirik dalam ibadah. Karena dia telah melakukan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Kepada makhluk. Ibadah yang zahir. Nah sekarang ibadah yang batin. Ini juga banyak sekali. Jenis-jenis ibadah batin itu dipalingkan kepada selain Allah Ta'ala. Itu masuk jenis syirik ibadah. Syirik ibadah. Saya kasih bocoran ya satu. Jenis ibadah yang batin ini. Nanti dicari teman-temannya. Jenis ibadah yang batin ini, kata para ulama adalah tawakal. Ya. Tawakal. Itu ibadah. Apa buktinya? Allah perintahkan. Alallahi fatawakkalul mu'minin. Fatawakkalu alallahi in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian kepada Allah jika kalian memang benar-benar orang mukmin. Tawakal ini ibadah. Dan bisa jadi seseorang itu sedang nyetir mobil, juga sedang ibadah ini, tawakal kepada Allah tentang keselamatannya. Bisa jadi dia sedang bekerja, dia lakukan ibadah ini, tawakal kepada Allah dari hasil kerjanya, dari rezeki yang akan dia dapatkan. Tawakal tentang rezekinya. Yaitu tawakal ini kan i'timad ya, berserah diri, bersandar sepenuhnya, yakin kepada Allah, pasti Allah akan cukupi. Benar-benar sepenuhnya kita bersandar kepada Allah. Pasti Allah akan cukupi. Pasti Allah akan selamatkan. Pasti Allah akan lindungi. Bersandarnya kita kepada Allah itu disebut tawakal. I'timad kalau bahasa ulama itu, Syekh Utsaimin, al-i'timad. Bersandar sepenuhnya kepada Allah. Kita cari nafkah yang halal, hasilnya setelah itu tawakal kepada Allah. Pasrah sajalah, kita serahkan kepada Allah. Di depan nggak usah terlalu dipikir, semuanya kita serahkan kepada Allah, itu namanya tawakal. Nah, tawakal kepada selain Allah bagaimana contohnya? Adakah orang bertawakal kepada selain Allah Ta'ala? Ada. Tawakal rizki kepada makhluk. Dia tenang karena ada makhluk yang menjamin, ini sudah keliru. Ya. Seorang mukmin itu seharusnya untuk masa depannya, saya tawakal kepada Allah. Saya tenang karena ada Allah Ta'ala. Pasti Allah akan cukupi. Pasti Allah akan cukupi. Pasti dan pasti bisa. Kalau tawakal kepada makhluk, belum tentu. Makhluk yang menjamin, saya jamin kamu masa depanmu. Misalnya. Dia tawakal penuh kepada makhluk itu, keliru. Sudah keliru. Tawakalnya seseorang kepada pensiunan misalkan. Dia tenang karena masa depannya sudah ada yang menjamin. Ini sudah keliru, dia letakkan tawakal kepada makhluk. Belum tentu negara itu bisa menjaminnya di hari tua. Bisa jadi negara hancur, habis hartanya nggak bisa menjamin kita. Tapi kalau kita kepada Allah Ta'ala sifatnya pasti. Pasti terjamin. Kalau tawakalnya kepada Allah itu yang benar, itu yang diinginkan. Jadi kalau tawakalnya kepada makhluk, itu sudah keliru. Dia tenang karena sudah dapat jaminan pensiunan misalnya. Sudah tenanglah, hari tua ada ini, ada pensiunan. Tenangnya dia ini keliru. Karena tenangnya seseorang itu karena sebab tawakal. Mukmin tenang karena
tawakal kepada Allah. Jadi dia tenang. Sekarang nggak punya masa depan, nggak usah dipikir. Besok nggak usah dipikir, yang penting usaha. Allah pasti akan cukupi. Kan begitu. Setelah tawakal, mukmin ini akan tenang. Beda dengan yang tadi itu. Karena sudah ada yang menjamin dari makhluk, dia tenang. Ini keliru. Tawakalnya keliru. Itu contoh. Yang lain nanti contoh-contoh dari ibadah yang tidak terlihat itu, tolong nanti dikeluarkan contohnya ya. Nanti dipalingkan kepada selain Allah, syirik. Begitu. Baik, itu definisi. Itu definisinya dari syirik dalam ibadah. Jadi memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah itu yang tidak terhitung jumlahnya, banyak sekali akhirnya. Banyak sekali, karena yang ibadah di situ kan dari akwal, dari amal, dari dohir, dari batin. Jadi banyak sekali jenis ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan. Itu kalau dipalingkan kepada selain Allah Ta'ala, dia telah syirik dalam ibadah. Baik ikhwah, sekarang Syekh menjelaskan tentang jenis-jenis dari syirik. Ini sudah jam 9 nih, gimana ikhwah? Coba antum. Biasanya sih setelah ini ada pertanyaan, Ustaz. Dari 1 jam kita ada ini kajian, kemudian setelah ini pertanyaan. Sudah 1 jam? Sudah 1 jam, Ustaz. Ya, baik, berarti sesi ini tutup dulu ya. Nanti kita terima telepon. Iya. Gimana? Oke, baik. Ya, boleh kita, kalau ada yang mau bertanya, silahkan gitu. Atau gimana, Ustaz? Nggak apa-apa, berarti ini kita tutup dulu pelajaran Iya, kita. silakan, Ustaz. Iya. Baik, jemaah, kita ingat-ingat ya, kita sampai di sini pembahasannya. Pembahasan pertama sebelum tuntas, karena Syekh Saleh masih membagi tentang syirik tadi itu, jenis-jenis syirik itu. Dan ini juga penting bagi kita. Nanti insya Allah untuk pembagian syirik ini kita akan bahas di kajian berikutnya. Jadi kalau nanti saya lupa sampai mana, tolong diingatkan. Terus jangan lupa PR-nya tadi, bentuk jenis ibadah yang batinah tadi itu. Coba dikeluarkan teman-temannya tawakal tadi itu apa. Nanti dipraktekkan tentang syiriknya. Dipalingkan kepada selain Allah, berarti seperti itulah syirik ibadah. Baik, kita tutup dari kita malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, sebelum kita kafaratul majlis, saya tunggu responnya dulu. Ada pertanyaan atau bagaimana? Fadhal. Silahkan bagi yang mau bertanya. Bisa lewat chat atau berbicara langsung dengan Ustaz. Nah, ini ada masuk nih dari Sayyid Muzaffar. Apakah ikhlas termasuk dari jenis ibadah? Ada perintahnya nggak supaya ikhlas kita? Karena ada nggak bentuk ibadah ikhlas gitu? Saya tahunya ikhlas itu adalah syarat sah ibadah. Ya. Syarat sah ibadah selain ittiba'un Nabi, dia harus ikhlas. Apa dalilnya? Dalilnya di surat yang sering kita baca. Di surah Lam Yakuni. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Di situ kan ada ayat, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kan begitu. Tidakkah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas, kan gitu, mengikhlaskan agamanya. Berarti dari ayat ini menunjukkan ikhlas itu adalah syarat ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kan begitu. Tidakkah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan sepenuhnya agama untuk Allah. Berarti dari konteks ayat, ikhlas itu adalah syarat sah ibadah.
bukan satu nama ibadah yang Allah perintahkan dengan kaifiat tertentu, enggak. Insya Allah kita tahunya ikhlas ini adalah syarat sah ibadah. Wallahu a'lam. Ya jazakallah khairan sudah ngasih jawaban. Coba yang lain. Saya mau tanya Ustaz, kalau tadi yang masalah pensiunan dia kan sudah tenang gitu. Oh, nanti saya sudah pensiun ada yang jamin gitu. Nah, apakah ini termasuk kita jadi dosa gitu karena tawakal seperti ini? Itu ya jelas Mas seperti itu. Kan kalau dari tawakal kan iktimat ya. Syekh Ibnu Utsaimin pernah nyontohkan begini. Pernah nyontohkan misalkan kita naik mobil nih. Naik mobil terus sopirnya ini kebetulan memang ahli. Memang dia pintar nyupir lah. Artinya dalam riwayat nyupirnya itu nggak pernah kecelakaan gitu. Dia memang ahli, lihai dalam nyupir. Terus ada orang depannya di sebelahnya itu bicara ke teman-temannya. Wah, tenang kita, supir kita ini ahli. Kita pokoknya dijamin selamat lah gitu. Maksudnya kita tenang aja ikhwah, nggak usah khawatir. Supir kita ini ahli. Nah, ketika mereka tenang itu karena menjalankan keahlian seperti itu dia termasuk. Akhirnya dia tawakalnya kepada makhluk. Seolah-olah yang menjamin keselamatannya karena supirnya ahli. Ini keliru. Dia sudah palingkan itu. Ya. Cuman Syekh waktu itu tidak menjelaskan itu pembatal Islam atau tidak. Ya, maka itu saya tidak melanjutkan yang seperti itu. Kayak kepensiunan itu. Batalkan Islam atau tidak ini. Wallahu alam. Yang jelas, jangan begitulah gitu. Hindari saja lah. Dirubah. Timatnya dirubah, jangan kepada makhluk. Sama kayak contoh sopir tadi itu. Ketika seluruh penumpang tenang karena ucapan orang itu, tenang ikhwah, sopir kita ini ahli, kita tenang aja, nggak usah khawatir. Ketika mereka tenang itu udah keliru. Karena tenang itu setelah tawakal. Setelah tawakal kepada sopir tadi itu sudah ahli, ini nggak mungkin salah gitu. Terus dia tenang, ini sudah keliru. Karena kaitan dengan keselamatan masa depan. Itu haknya Allah Ta'ala, gaib. Harus kita serahkan kepada Allah sebagai yang menjamin semuanya. Ya, meskipun Syekh tidak menyebutkan itu pembatal Islam, tapi paling tidak itu janganlah. Itu bahaya dan riskan lah. Khawatir ternyata Allah Ta'ala memandang itu pembatal Islam kan jadi bahaya lagi. Jadi termasuk terhadap pensiunan tadi itu. Jangan sesekali merasa tenang. Harusnya kita meragukan gitu ya. Jaminan makhluk apapun, kul insya Allah. Katakan insya Allah. Belum tentu kamu bisa menjamin saya. Katakan insya Allah jika Allah kehendaki. Jadi kalau ada orang tenang sama saya amanlah. Insya Allah. Kul insya Allah. Katakan insya Allah. Tidak bisa menjamin keselamatan kita kecuali Allah Ta'ala. Tidak bisa makhluk siapapun. Kalau jaminan tadi kan jaminan rizki masa depan. Siapa yang bisa jamin? Tenang, kalian masa depannya sudah terjamin oleh pemerintah misalkan. Makhluk. Insya Allah boleh. Insya Allah. Tapi tenangnya kita maksimal jangan. Jangan karena itu terus kita jadi tenang hidupnya seolah-olah seperti Allah yang menjamin ketenangannya itu. Jadi seperti kita tenang kalau Allah yang menjamin itu. Keliru ya, jangan. Jauhi yang seperti itu. Dirubah tawakalnya. Wallahu a'lam. Nah. Ada lagi kok? Ini dari keluarga Rian bilang bahwa mungkin jujur sebagai ibadah yang tidak terlihat, Ustaz. Jujur bicara kan? Gimana? Jujur ini kan kapan seseorang itu dikatakan jujur? Ketika dia berbicara, dia berbuat. Kan begitu. Dia berkata jujur, dia amanah, dia berbuat sesuatu menjaga amanah, atau jujur, semua terlihat. Jujur. Sidq kan begitu, kalau diperintahkan sidq ya.
bahasa Arabnya kan sidq, kan? Jujur. Ya wallahu alam, kayaknya belum pas kalau, karena kesidikan seseorang itu kan ini, kesedikan seseorang itu karena diketahui ketika dia bicara gitu. Nah, ini pertanyaan dari ikhwan, niat katanya. Apakah niat juga termasuk ibadah? Nggak ada perintah niat tuh, nggak ada. Insya Allah. Adakah diperintahkan Allah supaya kita berniat dengan kaifiat tertentu? Nggak ada kan? Tapi yang ada itu, niat itu penentu ibadah. Kata Nabi apa? Innamal a'malu binniyat. Ada nama niat, ada. Tapi bukan sesuatu yang diperintahkan. Tapi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan saleh itu tergantung pada niatnya. Jadi disebut al-amal itu karena alif lam ya. Al-amal itu, alif lam itu berarti amal yang sudah dimaksud mestinya. Amal-amal saleh itu tergantung pada niatnya. Kalau antum niatnya untuk makhluk, maka dia dapatkan apa yang dia niatkan. Artinya niat bukan termasuk nama yang Allah perintahkan. Wallahu alam, setahunya demikian. Karena tidak kita jumpai jenis ibadah namanya niat itu nggak ada kan. Jenis ibadah yang namanya niat kan nggak ada. Nabi mencontohkan gitu. Nama niat, ibadah niat itu kayak begini kan nggak ada. Tapi niat itu yang ada adalah mengiringi ibadah. Dalam hadis Nabi tadi itu. Amal soleh itu tergantung pada niatnya. Wallahu alam, jazakallah khairan sudah bantu menjawab. Mungkin yang lain dicari lagi yang tidak terlihat. Kalau nggak ketemu sekarang, bisa besok, bisa kapan. Yang penting kita saling ini interaktif itu. Jadi nggak, kata Syekh Utsaimin, nggak ilqa'an mursalan gitu. Nggak penyampaian secara terputus, setelah itu hilang sudah, setelah itu ustadznya nggak ngerti madhunya paham atau tidak. Saya inginkan thariqah Syekh Utsaimin itu seperti itu. Ada respon, ada tanggung jawab. Thariqah guru kita seperti itu. Syekh Utsaimin dan murid-muridnya kalau ngajar seperti ini. Kasih PR, karena kita nggak bermajelis. Kalau di majelis, mungkin kita diskusi langsung di majelis. Jadi bisa keluar saat itu juga jawaban-jawabannya. Tapi karena ini kita online ya, nggak apa-apa lah. Yang penting tetap ada ya, interaktif. Dipikir itu. Dipikir. Apa ya ibadah yang tidak terlihat, beserta dalilnya ya. Beserta dalilnya. Kalau bisa gitu. Kalau bisa. Jadi kalau nggak bisa nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas ini. Ibadah yang tidak terlihat itu apa saja beserta dalilnya. Nah, ada yang ikhwah? Ada lagi yang lainnya? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini, Ustaz. Ya, akhir. Baik, anak tutup dulu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu insya Allah di pertemuan berikutnya. Jangan lupa PR-nya, difikirkan, usaha jawab. Ini nggak masalah, kalau salah namanya latihan jawab. Ustaz. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jazakallah khair, Ustaz. Wa'iyyakum.